Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus dikuatkan dalam kita mengiring Tuhan. Saya mengerti tidak mudah kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang menawarkan 1001 jalan pintas. Tidak gampang mengiring Tuhan ketika kita disuruh mengampuni orang yang menyakiti kita. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini bahwa kita tidak pernah berjuang seorang diri. Kita tidak pernah melangkah seorang diri. Ada Roh Kudus yang berikan kita kekuatan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saya rindu setiap kita terus dibekali oleh firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tertanam dalam firman Tuhan. Maka Alkitab jelas mencatat hidup kita dibersihkannya. Karena firman Tuhanlah yang membersihkan hidup kita. Semakin hari kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Semakin hari kita semakin dibersihkan dari keinginan-keinginan tidak berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh penyertaan Tuhanlah yang membawa kami sampai dengan saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena apa yang bisa kami kerjakan dan lakukan. Tapi karena kasih setia Tuhan. Itulah yang menopang kehidupan kami. Karena itu kami perlu firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami untuk masuk dalam seluruh rancangan Tuhan. Biarkan hati kami memiliki hati yang subur. Hati yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Yang pada akhirnya benih itu bertumbuh subur dan berbuah. Dan buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang membuat kita harusnya menyadari bahwa ada hal-hal atau ada batasan-batasan dalam kita memikirkan segala sesuatu. Karena pikiran kita adalah pusat peperangan. Iya kan? Di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Rasul Paulus tuliskan begini, saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Garis bawahi, pikirkanlah semuanya itu. Berarti yang harus ada dalam pikiran kita, Alkitab sedang mengajarkan kepada setiap kita adalah apa yang baik saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang benar saja, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang patut dipuji, itulah yang ada dan kita taruh dalam pikiran kita. Karena biar bagaimanapun saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita taruh dalam pikiran kita itu adalah keputusan kita. Iya kan? Keadaan, bahkan orang-orang di depan kita, di sekeliling kita tidak bisa menaruh sesuatu di dalam pikiran kita. Kitalah yang memutuskan apa yang saya mau taruh dalam pikiran saya. Hari-hari ini kita sedang dengar ada peristiwa yang mungkin tidak asing di telinga kita. Ada keadaan, bukan peristiwa, keadaan yang tidak asing di telinga kita, yakni overthinking. Saudara dikasih dalam Tuhan, ya kan? Sesuatu yang kita pikirkan berlebihan. Kita punya masalah, kita pikirkan berlebihan. Kita punya pergumulan, kita pikirkan berlebihan. Akhirnya apa? Kita sendiri yang stres, kita sendiri yang depresi, kita sendiri yang tertekan. Akhirnya hidup juga gak enak, hidup juga jadi gak tenang.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya Tuhan Yesus pernah kasih jalan keluar buat setiap kita. Sampai hari ini perkataan Tuhan Yesus masih berlaku buat setiap kita yang, saya pakai bahasa ini saudara, kita yang seringkali overthinking dalam setiap pergumulan masalah. Betul, setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap kita pasti punya tantangan dalam kehidupan. Tapi stop membesar-besarkan masalahmu. Mulai hari ini ayo besarkan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Yesus dalam Matius 11 ayat 28-29 bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka tangannya meminta kepada saudara dan saya yang berbeban berat, yang letih lesu, yang overthinking dengan setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, yang suka melebih-lebihkan pergumulan kita. Ayo bawa itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Maka di ayat selanjutnya Tuhan Yesus bilang dalam ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lihat, perhatikan kata-kata selanjutnya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari-hari ini banyak orang jiwanya nggak tenang. Kenapa? Ini tadi saya bilang. Masalahnya yang dibesar-besarkan. Pergumulannya yang dibesar-besarkan. Sampai akhirnya nggak bisa tidur, insomnia. Iya kan? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Hopeless, kehilangan pengharapan. Disitulah kita sedang membuka celah untuk iblis menghancurkan kehidupan kita. Semakin hari kita semakin hancur, semakin hari kita semakin terpuruk. Kenapa? Dimulai dari pikiran yang salah. Hari ini kita diajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kita. Alkitab katakan, ayo mulai hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Betul, setiap kita punya pergumulan, saudara. Setiap kita punya masalah, ada masalah rumah tangga, ada masalah yang suaminya berzina, ada masalah yang istrinya kepala batu, ada masalah yang anak-anaknya jatuh dalam narkoba, ada masalah pergumulan ekonomi, usaha, keuangan. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah hari ini mengingatkan, kita masih punya Tuhan. Stop overthinking. Ayo bawa masalahmu kepada Tuhan. Kita masih bisa berdoa kok. Kita masih bisa lihat mujizat kok. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih buat mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Karena itu pastikan setiap kita menyadari bahwa apa yang saya taruh dalam pikiran saya itulah yang akan menentukan seperti apa hidup saya di kemudian hari. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak bisa mempengaruhi pikiran kita. Kitalah yang memutuskan apa yang saya mau taruh dalam pikiran saya. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi yang juga buat setiap kita hari ini. Biarlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang kita taruh dalam pikiran kita. Biarlah yang kita ingat selalu kebaikan Tuhan. Biarlah yang kita ingat bahwa Tuhan sanggup buat mujizat sampai hari ini. Biarlah yang kita ingat 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, tapi 10.000 boleh rebah 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa hidupku. Biarlah yang kita ingat aku masih punya Tuhan yang sanggup melepaskan aku dari setiap pergumulan masalahku. Jangan justru sebaliknya yang kita ingat hanyalah kebencian, kepahitan. Yang kita ingat hanyalah tantangan, pergumulan. Yang kita ingat hanyalah masalah demi masalah. Stop, ingat apa yang membuat engkau lemah. Ingatlah apa yang membuat engkau kuat. Karena itu ingat, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Ada Roh Kudusnya buat setiap kita untuk memampukan kita untuk berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan setiap hari. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman. Hari ini kami diingatkan apa yang kami taruh dalam pikiran kami akan menentukan jalan hidup kami di kemudian hari. Itu sebabnya biarlah mulai hari ini setiap pikiran kami ditundukkan, ditaklukkan di bawah kuasa Kristus Yesus, di dalam nama Yesus. Sehingga yang kami ingat adalah kebaikan Tuhan. Yang kami ingat bahwa kami masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Yang kami ingat bahwa apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah berjalan sendiri. Kami tahu selalu ada jalan keluar yang Tuhan Yesus sediakan buat setiap kami yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari ini berpikir berlebihan dengan segala pergumulan masalah mereka sebagai intimidasi yang mengintimidasi hidup mereka, yang membuat mereka lemah. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus,
Biarlah kuasa Allah yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, menenangkan ada dalam hati setiap umat. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga pemulihan demi pemulihan kesehatan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus hamba mau berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.